Shalom teman-teman muda mudi tempat ini, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sungguh sangat bersuka cita sore hari ini, amin. Meskipun di luar sana hujan deras, itu tidak meredupkan keinginan kita, sukacita kita untuk bersorak-sorai sore hari ini, amin. Kita akan menikmati waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati masa-masa kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Mungkin banyaklah kita korbankan untuk hadir saja, termasuk menembus hujan, termasuk mengabaikan kesenangan pribadi. Mungkin kesenangan kita main game, tapi itu kita tinggalkan. Mungkin kesenangan kita nonton, tapi itu kita tinggalkan. Karena kita tahu bahwa prioritas kita itu adalah Tuhan. Tempat terindah adalah dalam hadirat Tuhan, amin. Dan benar-benar kita nikmati sore hari ini. Kita tidak ingin waktu kita itu kita sia-siakan dengan tidak mendapat sesuatu apapun sore hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita meninggikan Tuhan karena hidup kita, masa muda kita itu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang setia, Allah kami yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami boleh ada di tempat ini, tapi itu karena penyertaan-Mu yang sungguh sangat dahsyat luar biasa. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, kami ada di tempat ini, tapi karena Engkau yang ingin kami ada di tempat ini, dan kami akan menaikkan syukur kami, pujian kami hanya kepada-Mu Yesus Kristus. Biar kiranya Engkau Tuhan disukakan, dan Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menghangatkan jiwa kami, semakin mencurahkan kasih-Mu membara di
kami, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik dan setia, kota benteng kami yang teguh Tuhan. Meskipun musuh di depan kami Tuhan, kami tidak akan gentar. Meskipun musuh ada di kanan dan kiri kami Tuhan, tapi kami akan tetap percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu ada di sisi kami, di hadapan kami, di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tiada terkira. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau yang selalu ada di sisi kami. Kami dalam iman
menikmati segala kebaikan-Mu Bapa. Meskipun dengan mata jasmani kami boleh melihat banyak hal, tapi kami percaya segala yang terbaik, segala yang terindah itu adalah milik kami. Meskipun apa yang sedang kami alami saat ini Tuhan, itu tidak akan membuat kami mundur, itu tidak akan membuat kami takut. Kami akan tetap mengiring Yesus seumur hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku,
kasih untuk pilihan-Mu dalam seluruh hidup kami. Engkau merancangkan yang terbaik, melayakkan kami menjadi bejana bagi kemuliaan-Mu. Sebentar kami boleh sharing kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh terus menemukan tujuan yang terindah, maksud Allah yang paling indah atas kehidupan, atas hari-hari yang kami jalani, bahkan atas masa depan yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, kami nikmati kasih-Mu, bahkan kebenaran firman-Mu yang menyegarkan hati, pikiran, dan jiwa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, silakan duduk, haleluya. Kita akan lebih santai sharingnya karena ini anak muda ya, jadi lebih lebih santai. Oke, baik. Ini kedua kali atau beberapa kali? Boleh dikecilkan sedikit volumenya, sedikit aja, jangan banyak. Oke. Tes 1. Oke, cukup segini, jangan kedikitan juga, supaya kalau saya melihat ada yang ngantuk, haleluya, bisa lebih lebih terdengar, haleluya. Tapi saya percaya gak ada yang ngantuk, amin. Amin. Oke, baik. Ini kedua kali baru ya. Dan kemarin saya, jangan dikurangi lagi tadi, udah pas yang tadi. Oke. Kemarin saya, haleluya. Ya. Sudah? Oke. Tes 1. Oke, baik. Ya, kemarin saya ada janji mau kasih oleh-oleh ya. Ini berapa orang kita di sini? 1, 2, 3, 4, 5 dengan si Ben 5, 6, 7. Berapa itu di belakang? Ada yang tersembunyi di balik tiang kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, 22 orang ya. Nah, saya sudah siapkan oleh-olehnya, tapi tasnya ketinggalan masih. Ya, jadi minggu depan lah kita oleh-olehnya ya. Oke, tetap semangat ya. Tadi pagi juga sudah saya sampaikan yang datang di pagi hari ya. Baik, hari ini kita mau sharing tentang seorang yang disebut dalam Alkitab orang muda yang kaya. Ya, Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ya. Jadi ya, mungkin yang perlu dimatikan itu mungkin apa yang biasanya ke komputer itu, akses ke komputer yang dimatikan. Sudah mati. Oke. Yang ini dihidupkan. Iya, itu. Tes 1. Aku ganti aja, Pak. Oh, baterainya. Tes 1. Tes 1. 1. Atau yang putar tadi kayak bermasalah itu mati nggak? Mati ya? Ahlinya dulu turun tangan ya. Dia turun gunung ini si Jos. Tes 1. Oke. 1, 2. Haleluya. Baik, naik gunung lagi Jos. Haleluya. Baik. Ya, Matius pasal 19. Jadi multimedia bantu saya di ini ya, di ayat-ayatnya ya, karena kita akan baca sama-sama ayat ini, ada 11 ayat. Ya, Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ya. Kalau ada Alkitab yang Androidnya silakan dipencet, atau di Alkitab yang manual silakan dibuka ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26 ya, judul perikopnya orang muda yang kaya. Kita akan baca bergantian, ayat yang genap akan saya baca 16, 18 dan seterusnya. Teman-teman baca ayat 17, 19 dan seterusnya. Baik, yang sudah siap membacakan firman Tuhan katakan amin. Amin. Aminnya belum amin orang muda. Tadi itu aminnya amin opung-opung. Amin. Amin. Itu dia. Baik. Ya, multimedia sudah siap? Belum. Haleluya. Multimedia belum amin, saudaraku.
Ya, si Mimin nggak ada di situ ya? Oh ngelek, berarti laptopnya yang nggak amin ya? Petugasnya amin. Oke, kayaknya semua udah punya handphone dan punya Alkitab. Baiklah kita baca sama-sama. Kalau di sana memang masih ngelek, laptopnya belum amin. Yang penting kita yang harus amin. Haleluya. Saya baca ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? 21. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Ayat 26 sama-sama ketiga, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita tahu cerita ini adalah tentang orang kaya yang sangat kaya, yang sangat baik, namun dia datang kepada Yesus dan merasa bahwa ada yang belum sempurna, masih ada yang kurang dalam dirinya, sehingga dia berkata, apa ini yang kurang ini supaya aku boleh masuk dalam kerajaan surga ya. Dan memang secara usia orang ini memang benar-benar masih muda ya. Kalau diteliti pun bahasa aslinya, dia masih muda, belum menikah. Sama seperti kita di sini semua kecuali saya ya. Dan Eri ya, kami berdua yang sudah menikah ya. Yang lain ada? Siapa tahu saya belum tahu ternyata sudah menikah. Yang saya tahu Kak Oli belum ya? Belum, oke. Soon ya, segera. Haleluya ya. Nah, jadi secara penelitian ayat memang dia memang masih muda. Dia memang belum menikah. Jadi dia benar-benar ini incaran mama-mama saudaraku untuk dijadikan hela nanimiahan ya. Untuk dijadikan menantu kesayangan ya. Kalau kita melihat saudaraku, dikatakan dia benar-benar menjadi idaman karena apa? Masih muda, kaya, baik lagi ya, banyak hartanya. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 ayat paralelnya, dia juga seorang pemimpin ya. Jadi dalam kisah yang diceritakan Lukas dikasih tahu dia juga pemimpin. Jadi udah seorang pemimpin ya, udah itu kaya, baik lagi. Karena apa? Dikatakan semua perintah yang dikatakan tadi itu sudah dituruti. Namun satu yang kurang katanya ya. Dan apakah itu? Nah, saudara, kalau kita lihat ketika dia bertanya apakah itu, dan Yesus menjawab apa dikatakan tadi? Pergilah, juallah segala milikmu dan ikutlah aku ya. Dan ketika mendengar itu dikatakan anak muda ini menjadi sedih ya. Dia menjadi sedih dan akhirnya dia pergi dengan sedih dan tidak menjual hartanya dan tidak mengikut Yesus. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Saudara, kalau kita lihat di sini ya, kita akan melihat ini, jadi kita berpikir, apakah nggak boleh punya banyak harta? Apakah nggak boleh ya udah punya banyak harta dan juga ya kita menjadi pemimpin dan udah baik menurut perintah Tuhan? Apakah itu masih kurang rasanya?
Nah, kalau kita lihat dengan baik, ternyata masalah anak muda ini adalah pada sebuah hubungan. Ya, jadi apa yang menjadi tema kita hari ini adalah anak muda yang berani dipikul salib dan terletak pada sebuah hubungan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada sebuah novel karangan yang ini berkata judulnya pada sebuah kapal. Ya, yang suka menulis, yang suka membaca, ya. Kalau ini saudara, anak muda ini masalahnya adalah pada sebuah hubungan. Nah, hubungan apakah itu? Ya, hubungan apakah itu? Yaitu hubungan dirinya dengan Tuhan. Ya, kalau kita lihat, ya teman-teman, kita lihat sebenarnya apa yang dia lakukan ini. Kalau kita lihat waktu dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 18, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, kita list dulu ya, jangan membunuh, jangan berzina, baru jangan, ayat 18, jangan mencuri, terus jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 6 ya, 6 perintah yang mungkin kita di tempat ini, ya, mungkin kita di tempat ini belum ada yang bisa melakukan yang 6 ini. Ya, dalam arti apa? Yang mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita membenci. Dan Yesus katakan, kalau kamu membenci saudaramu, itu sama dengan kamu membunuh. Ya, dan juga mungkin kita tidak berzina secara fisik, ya, atau mungkin ya dikatakan oleh Yesus, ketika kau melihat seorang perempuan atau perempuan melihat laki-laki dan menginginkannya dalam hatimu, itu sudah berzina. Ya, dan jangan mencuri. Ya, kita mungkin mencurinya bukan hanya secara fisik, bisa jadi mencuri waktu, ya, bisa jadi mencuri kesempatan orang lain dan lain sebagainya, berbuat curang, ya. Dan jangan mengucapkan saksi dusta, jangan bohong. Ada di tempat ini yang tidak pernah berbohong? Ada yang pernah berbohong? Angkat tangan. Semua ya, berarti Ben juga pernah anak bohong, nah? Anak ini, luar biasa Ben ya. Baru ya, dia kalau berbohong dia langsung bertobat. Ben anak hebat ya Ben ya. Nah, selanjutnya dikatakan jangan mengucapkan segera, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, siapa yang menghormati ayah dan ibunya, yang menghormati orang tua, puji Tuhan. Ya, Ben juga ya. Oke. Nah, selanjutnya dikatakan dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang lebih susah. Kalau sekiranya kita tadi dari 5 itu mungkin hampir bisa kita lakukan, tapi mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu berat, ya. Jangankan seperti diri sendiri, setengah dari seperti diri sendiri itu susah. Artinya apa? Kalau seperti ini sebenarnya kita punya 2 baju. Kalau kita pakai baju itu satu, berarti satu kita kasih kepada orang yang tidak mempunyainya, karena seperti diri sendiri. Dan apa yang dilakukan anak muda ini sudah hebat saudaraku, ya. Dia bisa lakukan itu. Tapi ya, ketika orang muda ini berkata semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Jawab Yesus apa? Jika engkau sudah sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Nah, kalau kita lihat list dari ayat 18, ayat 19 saudaraku, ya, perintah yang dituruti tadi. Sebenarnya ketika mendengar ini, kalau teman-teman mendengar ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira teman-teman ingatnya pada hukum apa? Hukum Newton kah? Atau hukum gravitasi? Ya, itu gitu kan? Atau hukum Archimedes? Hukum apa ingatnya? Hukum Taurat. Ya, masa juga tahu, ya. Kita mengingatnya ini tentang hukum Taurat, ya. Tapi itu masih setengah. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, hukum Taurat itu ya berbicara sebenarnya, ya, yang pertama disebut akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Itu yang pertama, ya. Hukum yang kedua apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah dia. Yang ketiga, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Baru yang keempat, menguduskan, menghormati hari Sabat. Baru yang kelima, hormati orang tua.
5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah dilakukan oleh anak muda ini. Yang disuruh Tuhan sebenarnya, yang dilakukan dia tinggal yang 4 yang pertama. Nah, kalau kita lihat 4 yang pertama, itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Kalau yang berita ke 5, 6, 7, 8, 9 itu berbicara tentang hubungan dengan sesama. Jadi sebenarnya makanya kesempurnaan kehidupan kita ini yang paling utama justru harusnya hubungan dengan Tuhan, baru dengan sesama. Nah, saudara, ada banyak orang yang lebih fokus kepada hubungan dengan sesama sehingga dia lupa kepada hubungan dengan Tuhan. Nah, anak muda inilah contohnya sebenarnya. Masalahnya yang utama adalah hubungannya dengan Tuhan. Dan sebenarnya kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka hubungan kita dengan sesama itu akan lebih gampang beres. Tapi kalau hubungan kita dengan sesama sebagus-bagusnya, hubungan kita sebaik-baiknya hubungan kita dengan sesama, seperti yang dilakukan anak muda ini, tapi hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hidup kita saudaraku akan berantakan. Sekarang banyak orang yang bisa hubungannya dengan sesama itu begitu bagus. Apalagi kalau sekarang ini sekularisme, yaitu berbicara tentang hak asasi manusia, itu sangat kuat sekali. Saudara, di Amerika, ya, hubungan dengan sesama itu sangat dihargai sekali. Ya, yang namanya hak asasi manusia itu dihargai sekali. Tapi ya, itu bisa membuat orang akhirnya tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau di sana kalau teman-teman sakit enggak ditanya pakai BPJS mana, ya. Kalau kita sakit, kalau kita kecelakaan di sana, yang penting nyawa selamat dulu. Baru masalah nanti bisa bayar atau tidak, itu urusan belakang. Jadi kalau teman-teman berobat merasa ya udah gak kuat lagi, tinggal datang, itu pasti ditolong. Namun sekali lagi, ya, apa yang mereka sedang lakukan tidak diimbangi, justru yang utama harusnya hubungan dengan Tuhan. Nah, sebagai anak-anak muda, ya, saya perlu sampaikan ini. Maka yang pertama yang teman-teman harus, ya, yang teman-teman harus perbaiki atau harus bangun, ya, hal hubungan yang pertama yang harus dibangun adalah hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan, itu akan lebih lagi nanti gampang untuk membangun hubungan dengan sesama. Siapa di sini yang mengambil waktu berdoa setiap pagi atau setiap hari? Yang berdoa setiap hari? Ya, yang tidak berdoa setiap hari. Oke, bentar. Sekarang yang tidak berdoa setiap hari. Oh, jujur ya, Deborah ya, dan juga Gino ya. Tapi mereka berkata, kami gak setiap hari Pak, tapi setiap jam berdoa. Oh, oke. Setiap enggak ya. Saudara ya, jadi sebenarnya kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, ya maka saudara tidak akan perlu takut hubungan dengan sesama. Namun ketika kita lebih peduli hubungan dengan sesama, melupakan hubungan dengan Tuhan, maka hidup kita tidak akan sempurna. Nah, apa yang jalannya anak muda ini udah hebat, hubungan dengan sesama, dia pintar bisnis, dia pintar menyenangkan hati orang. Buktinya apa? Dia menjadi kaya. Karena kalau dia nggak pintar bisnis, nggak pintar membangun relasi dengan orang, dia nggak akan gampang kaya. Tapi karena dia pintar bisnis, ya, pintar mengambil hati orang, dia menjadi kaya. Namun sekali lagi, waktu dia berkata kepada Tuhan, ya, apa yang harus aku lakukan? Tuhan Yesus katakan apa? Cuma satu yang kurang. Juallah segala milikmu dan ikutlah aku. Artinya apa itu sekali lagi? Berbicara hubungan dengan Tuhan. Berbicara bagaimana dia menyerahkan hidupnya mengikut Tuhan. Nah, pesan saya lewat ayat ini, ya, kalau saya bisa memberi nasihat kepada teman-teman, ya, hal yang paling utama dalam hidup ini, ya, saya alami sendiri, ya, sebagai orang muda saya bertumbuh, ya, sampai Tuhan mempercayakan banyak hal. Ya, saudara, yang paling utama kalau saya lihat, ya, saya bersyukur ketika saya masih muda, saya membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang utama, ya. Maka urusan hubungan dengan sesama itu akan menjadi tanggung jawab Tuhan, ya. Jadi yang pertama sekali lagi, bangun hubungan dengan Tuhan, ya. Maka dengan sesama nanti, ya, saudara, itu masalah
akan turun untuk bekerja di sana. Tapi bagian kita ya adalah mari membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya yang membangun hubungan dengan Tuhan itu ya dalam sehari-hari apa? Dengan kita berdoa, dengan kita baca firman, ya dengan kita apalagi sesuatu ya memuji Tuhan, dengan kita ya biasakan mendengarkan lagu-lagu rohani, biasakan mendengarkan pesan Tuhan ya. Apalagi ya kita ini biasakan ikut dalam komunitas seperti ini. Ya jadi apa yang sudah lakukan ada di sini yang udah 2 kali ibadah ya tadi pagi ya. Udah ibadah pagi, sekarang saudara ibadah lagi. Percaya, buat itu menjadi bagian dari membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi pastikan ya saudara datang, jangan saudara capek-capek. Ya udah capek 2 kali ibadah, tapi saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, ini yang terutama. Jangan sampai saudara datang ke gereja pun masih hanya sekedar rutinitas. Ya, datang ke gereja masih hanya sekedar apa? Ya hanya sekedar ya karena diajak teman. Memang mungkin itu penyebab pertama. Tapi yang perlu saudara tanyakan hari ini, saat ini kepada diri saudara, apakah saya punya relationship? Apakah saya punya hubungan dengan Tuhan saat ini? Saudara, kasihan saudara, sedih, kasihan kalau saudara datang ke gereja udah capek-capek sampai 2 kali, tapi di gereja kerjanya masih gosip, ya di sini nggak ada, amin. Ya kalau firman disampaikan, dengarkan firman, nggak usah ngomong kanan kiri, ya nggak usah cerita-cerita dulu, ya dengarkan firman, ya karena sia-sia, kasihan saudara datang udah capek-capek ke gereja, masih kerjanya ngomong, ya ngomong satu sama seorang dengan yang lain, dan nanti ditanya bagaimana tadi, ya nggak tahu lah, pokoknya datang seru-seru. Kasihan saudaraku, ya kasihan kita kalau kita udah datang ke gereja udah capek-capek 2 kali, udah mencoba seperti orang muda ini, udah menjual seluruh hartanya, tapi untuk difoya-foyakan untuk diri sendiri. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, kenapa jual hartamu, ikutlah aku. Jadi ya sekali lagi teman-teman yang udah mengambil komitmen bayar harga datang saudaraku, capek-capek 2 kali ibadah, sekali lagi tanya kepada diri sendiri, ya benarkah saya membangun hubungan dengan Tuhan, atau saya masih hanya ikut-ikutan? Pertama-tama mungkin sekali, 2 kali, 3 kali masih ikut-ikutan. Tapi kalau sampai 4 kali, 5 kali nanti kita berjalan dan saudara nggak punya relationship dengan Tuhan, tapi datang ada yang sampai 2 kali ibadah, sayang, kasihan. Karena itu apa? Pastikan saudara punya hubungan dengan Tuhan. Ya, masalah hubungan dengan yang lain itu urusan Tuhan. Anak muda ini merubah prioritasnya. Dia utamakan hubungan dengan yang lain. Dia utamakan hubungan dengan dunia. Bagaimana berbisnis, bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa menolong orang. Itu tetap penting. Tapi sekali lagi yang paling utama adalah hubungan dengan Tuhan. Dan itulah masalah anak muda ini pada sebuah hubungan, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan katakan ikutlah aku, ya kata ikut di sini artinya melekatlah kepada aku. Ya kata ikut di sini artinya apa? Punya relationship lah dengan aku. Dan ini yang anak muda ini gagal. Ya ini yang anak muda ini saudaraku yang tidak bisa lakukan. Kalau untuk sesama dia bisa, mengasihi sesama bahkan seperti dirinya dia bisa. Saudara, makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang yang nggak mengenal Tuhan, dia bisa lebih mengasihi ya orang lain dibanding dengan orang yang menyebut dirinya Kristen. Makanya 1 Korintus pasal 13 1 Korintus pasal 3 yang berkata bahwa sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih itu sia-sia. Saudara, mafia itu bisa memberikan nyawanya kepada teman-temannya, tapi dia tidak memiliki kasih. Karena apa? Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, itu yang terutama. Maka sekali lagi ya, anak muda ini berhasil ya. Anak muda ini saudaraku ya, harusnya berhasil di dunia, tapi yang paling utama dia berhasil membangun hubungan dengan Tuhan. Dan percayalah sekali lagi, kalau kita berhasil membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, itu urusan Tuhan. Itu pasti akan Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, ketika kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, seperti anak muda ini ketika dikatakan Yesus, ikutlah aku. Saudara, artinya apa? Kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan.
Makanya sekali lagi doa saya, udah capek-capek kita, ya, udah saudara, ya, apalagi yang melayani udah mengajak orang, ayo kita ibadah yuk. Tapi kalau sampai nanti tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara kasihan, ya, sia-sia nanti. Tapi sekali lagi, ya saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang mau memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Biarlah masa muda saudara menjadi masa muda yang mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi dunia ini. Saudara, kalau saya mau jujur, hal yang paling saya syukuri, dan tentu saya pun masih tetap belajar di sana, karena ketika masih muda, saya sudah mengasihi Tuhan. Kemarin saya di Philadelphia, saya ketemu dengan seorang anak muda, udah menjadi pengacara di Amerika, terkenal. Ya, dia menjadi lawyer terkenal, menangani banyak kasus, masih muda. Dari umur 18 tahun, dia sudah magang. Dari umur 17 tahun sudah magang di kantor pengacara ini. Ya, saya berkata suatu ketika, kalau kamu ke Indonesia, mampirlah ke kota Siantar. Di sana banyak anak-anak muda yang juga rindu untuk mendengar kesaksiannya. Karena dia ingin mengarang sebuah buku orang Indonesia. Dia menjadi lawyer di Amerika. Dan waktu kami bercerita, saya bilang, kalau kita, ya kami sama-sama mengasihi Tuhan. Saya melihat dia juga, saya berkata, waktu saya lihat dirimu, saya melihat diri saya 20 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang lalu. Masih single, dia sudah menjadi wakil gembala di gereja GBI kita yang pelayanan bahasa Inggris yang di Philadelphia, dia yang juga ikut menghandle. Ya masih belum menikah, umur 33 tahun, dan ya luar biasa saudaraku. Dan saya bilang sama dia, kalau kamu 17 tahun magang di kantor pengacara, kalau saya 17 tahun magang di rumah Tuhan. 17 tahun saya berkata, usia 17 tahun saya sudah khotbah. Kalau dia usia 17 tahun sudah ke pengadilan, ya, untuk menjadi pengacara. Dan sekarang dia lulus dan dari sarjana hukum dan juga melayani melalui sekolah teologi. Dia jadi pengacara hebat dan terkenal di Philadelphia. Ya, tapi apa yang saya lihat dan yang sama yang kami miliki di antara saya dari Philadelphia ke New York waktu saya pulang, ya 3 jam lebih kami ngomong-ngomong di mobil, dan kami memiliki kesamaan apa yang saya lihat dan ingin saya bagikan kepada teman-teman di sini. Bagaimana utamakan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita benar-benar harus mengasihi Tuhan melebihi yang lain. Apalagi kita karena masih muda. Ya, jangan sampai udah banyak harta kita yang lain. Harta di sini bukan hanya berbicara jasmani. Harta di sini bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang bernilai uang, tapi sesuatu yang menurut kita lebih berharga dari Tuhan. Yang membuat kita malas ke gereja, yang membuat kita malas berdoa, itu menjadi harta yang sebenarnya harus kita lepaskan dan mengikut Tuhan. Ya, secara materi, orang yang saya katakan ini hartanya banyak sekali. Ya, tapi yang paling utama sekali lagi yang saya lihat adalah bagaimana dia mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Secara finansial dia sangat kaya, tapi dia bisa tetap mengasihi Tuhan. Makanya nggak salah kita punya harta, kita punya banyak yang bisa kita banggakan, tapi kita harus mengasihi Tuhan. Bahkan kemarin saya terkejut lagi, ada satu anak yang dari sekolah minggu saya pernah bina di Michigan. Umur, ya kalau nggak salah sekarang masih 20 tahun lebih, mungkin 21-22, sudah menjadi doktor di Amerika. Dan saya terkejut, saudara. Tapi yang saya lihat adalah ketika dari kecil orang tuanya mengajari dia untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika dia masuk kuliah, umur 15 tahun dia sudah masuk kuliah. Saya ingatkan kepada dia tetap mengasihi Tuhan. Sehingga intelektualnya yang begitu hebat, yang menguasai banyak bahasa, dia yang paling utama, dia tetap mengasihi Tuhan. Makanya sekali lagi kalau saya bisa mempesankan kepada saudara, enggak semua kita mungkin hebat menurut dunia, tapi kita bisa menjadi orang hebat kalau kita mau mengasihi Tuhan. Enggak semua kita seperti anak muda ini yang punya banyak harta, tapi kita semua bisa mengasihi Tuhan. Dan sekali lagi, bukankah itu yang utama? Doa saya biar kita menjadi anak muda yang mengasihi Tuhan. Ya, minggu depan ketiga, minggu depan keempat kita lakukan ibadah ini dan seterusnya. Ya, pertama-tama sekali, 2 kali, 3 kali mungkin bisa hanya bagian dari aktivitas. Tapi yang paling utama targetnya adalah kita harus semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita beribadah, ya minimal di situ kita punya hubungan dengan Tuhan. Tapi semestinya setiap hari, setiap jam kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, itu artinya kita membuat Tuhan menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Mari bagi berdiri kita berdoa, saudaraku, dan kiranya firman ini boleh yang menjadi
inspirasi untuk menyadarkan kita bagaimana kita boleh terus mengiring Tuhan, ya, melayani Dia, mengasihi Dia, dan memberi hidup kita untuk hidup dalam rencananya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Bila kami buat menjadi anak-anak muda yang mengasihi-Mu, Engkau yang kami buat menjadi harta kami yang terindah. Bukan kesenangan kami, bukan materi kami, bukan pencapaian kami, bahkan bukan mimpi kami atau cita-cita kami, namun pribadi-Mu lah yang menjadi harta yang terindah bagi kami, sehingga kami boleh memiliki hubungan dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa biarlah anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang mengasihi-Mu, anak-anak muda yang berfokus kepada Engkau, anak-anak muda yang mau mengikut Engkau, mengiring Engkau dalam kehidupan mereka, yang merelakan hidup mereka menjadi bencana bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu menyampaikan firman ini, namun hanya dengan Roh-Mu yang sanggup mengubahkan mereka, yang sanggup membuat mereka untuk menjadi pribadi yang mengasihi dan mencintai-Mu lebih dari yang lain, yang sanggup membuat mereka menjadi pribadi yang berkomitmen mengiring Engkau sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, jagai hidup mereka, jagai hari-hari mereka, jagai Tuhan dari setiap apa yang ditawarkan dunia, supaya mereka hanya berfokus kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan pemberitaan firman ini dan kuasa-Mu yang bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sungguh sangat diberkati dengan sharing sore malam hari ini. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan berikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Engkau membekali kami Tuhan dengan firman-Mu. Engkau semakin meneguhkan kami Tuhan untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengisi hari-hari kami dengan kegiatan-kegiatan rohani saja, tetapi lebih penting Tuhan, lebih utama kami boleh memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, memiliki waktu yang sangat indah dengan Tuhan. Kami boleh berbicara, berkomunikasi, kami boleh merasakan betapa Bapa sangat mengasihi kami, dan itu kami boleh rasakan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Biar kiranya Kau tambah-tambahkan berkat dan hikmat-Mu, Kau tambah-tambahkan urapan dan pewahyuan-Mu Tuhan, hingga melalui
hidup hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang hidup. Saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan kami, berikan berlipat kali ganda ya Allah Bapa. Kami yang bersekolah, kami yang kuliah, bahkan kami yang bekerja, bahkan kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberikan yang terbaik, yang terindah, yang teristimewa. Terima kasih Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku tinggikan Engkau menunjukkan kebesarannya dan membuat hatimu terpaut kepadanya. Kiranya Dia menjagai hari-harimu dan langkah-langkahmu di dalam rencananya, sehingga engkau tidak tersesat. Kiranya Dia mencurahkan kasih karunia-Nya dan menjagai seluruh kehidupanmu dan melindungi engkau dengan kasih yang sempurna. Umat yang berkerajaan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke aktivitasmu, diberkatilah engkau, kuatlah engkau, kuduslah hidupmu, damai sejahtera engkau, dan dipenuhi cinta kasih seluruh tubuhmu, jiwa dan hatimu dalam lindungannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus berkati dan menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus.